Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama taslima mazida. Alhamdulillah, ini di pagi hari ini setelah kita sholat subuh, alhamdulillah kita kembali berkumpul untuk melanjutkan kembali pembacaan dari Manzumah Ha'iyah karya Imam Ibnu Abi Dawud rahimahumullah. Pada pertemuan atau pada sesi yang sebelumnya kita sudah mengambil beberapa pembahasan. Ya. Yang pertama, pada sesi pertama adalah tentang kewajiban kita berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah dan meninggalkan bid'ah, ya. Kemudian yang kedua tentang apa? Keyakinan yang benar tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tentang ru'yatullah fil akhirah, yaitu melihat Allah di akhirat. Dan yang keempat adalah penetapan sifat dua tangan bagi Allah Ta'ala, yang mana dua tangan Allah Ta'ala adalah dua tangan yang sempurna. Sekarang kita masuk pada masuk pada bait syair yang keberapa? 12? 11, ya. Bait syair yang ke-11. 11, 12, 13, 14. Ini dalam satu pembahasan, yaitu tentang penetapan sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat turun. Turun itu adalah perbuatan. Turun itu adalah apa? Perbuatan. Kalau sebelumnya sifat tangan adalah sifat yang bukan berupa perbuatan. Ya. Jadi ada sifat Allah Ta'ala yang merupakan perbuatan dan ada sifat yang melekat pada zat. Maksudnya sifat yang senantiasa ada pada zat. Dari sinilah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan sifat Allah Ta'ala itu terbagi menjadi dua. Ya, sifat yang kita tetapkan untuk Allah, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Ya, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Ini hanya pembagian ilmiah, ya, dan tentunya ini semua harus kita tetapkan selama itu ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Adapun sifat zatiyah, sifat-sifat Allah yang tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Adanya sifat tersebut, ya, bersamaan dengan adanya zat Allah. Zat Allah adanya semenjak azali, ya kan? Tahu nggak kalimat semenjak azali maksudnya? Ada yang nggak tahu semenjak azali? Semenjak azali itu adalah semenjak dahulu kala tanpa ada awal mulanya, namanya azali. Ya, jadi semenjak dahulu kala tanpa ada awal mulanya. Kalau saya tanya, antum ada kapan? Antum mulai ada kapan? Nah, maka ketika antum lahir itu tahun berapa, itu mulai ada kan, gitu kan. Terus kemudian semua makhluk itu punya awalnya, gitu ya, memiliki awal. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak punya awal. Tidak punya apa? Awal permulaan, ya. Karena dialah al-awwal. Dialah apa? Al-awwal, yaitu yang mendahului segala sesuatu, yang maha pertama, itulah al-awwal. Dan dia al-akhir, huwal awwal wal akhiru. Dialah Allah Ta'ala yang maha pertama, yang mendahului segala sesuatu, dan al-akhir yaitu yang ini abadi selama-lamanya. Jadi azali itu lawan dari abadi. Masuk baterainya langsung habis ini. Baru diganti tadi ya? Enggak, baru diganti nih. Ya. Jadi sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala ada yang
ada bersama dengan apa? Zatnya Allah, yaitu azali. Ya, keberadaannya itu tidak berkaitan dengan kehendak. Nah, seperti contohnya apa? Sifat hayah, hidup. Ya, sifat hidup. Bisakah kita mengatakan hidupnya Allah terserah kehendak Allah? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena kehidupan Allah pasti bersama dengan zatnya Allah. Apalagi sifat ilmu. Ya, sifat apa? Ilmu. Ilmu Allah Ta'ala itu azali. Ya, tidak ada kaitannya dengan kehendak. Allah ingin mengilmui, tahu. Kalau belum menghendaki mengilmui, nggak tahu gitu. Nggak seperti itu. Ya, kudrah, kemampuan Allah semenjak azali sudah ada. Ya, ini namanya sifat apa? Zatiyah. Dan yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu adalah sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Allah ingin mewujudkan atau mengadakan sifat tersebut, ada sifat tersebut. Ya, ada dan tidaknya sifat tersebut sesuai dengan kehendak Allah, dan ini biasanya terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah sehingga disebut dengan fi'il. Ya, sifat fi'liyah. Seperti misalnya Allah turun ke langit dunia, ya kan? Allah menghendaki turun, ya turun, gitu kan. Kemudian istiwa di atas arsy, ya, walaupun ya istiwa di atas arsy ini adalah sifat fi'liyah. Ya, kalau ketinggian itu sifat zatiyah, tapi kalau istiwa di atas arsy adalah apa? Sifat fi'liyah. Mengampuni, ya, mengazab. Ini perbuatan bukan? Perbuatan juga termasuk sifat fi'liyah dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat penulis membawakan contoh di antara sifat-sifat Allah Ta'ala itu dua, sifat tangan dan sifat turun, sebagai wakil dari keseluruhan sifat Allah Ta'ala, yaitu sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Nah, sekarang kita baca. Beliau mengatakan, wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kaifin jallal wahidul mutamaddahu atau mutamaddihu ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi fatufraju abwabus samai wa tuftahu. Ya, yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafiran wa mustamtihun khairan wa rizqan fayumnahu rawadzaka qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubbihu. Beliau mengatakan di sini dalam bait yang ke-11, waqul, dan katakanlah atau yakinilah, yanzilul jabbaru, bahwasanya Allah al-jabbar. Al-jabbar ini nama Allah, ya. Al-jabbar nama Allah tabaraka wa taala yang diantara maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang menghibur, memperbaiki, mengobati ataupun menguatkan hati-hati hambanya, ya, yang lemah, yang tertimpa musibah dan seterusnya. Sehingga kita ketika mendapatkan sesuatu kesulitan, musibah dan lain sebagainya, semestinya kita kembalinya kepada siapa? Kepada Allah, agar kita itu diberi solusi, diberi kemudahan, ya. Karena Allah Al-Jabbar, dia yang menghibur, memperbaiki, mengobati dan menguatkan hati-hati kita. Itu satu makna dari Al-Jabbar. Yang kedua, Al-Jabbar dialah yang menentukan, ya, semua takdir-takdir yang berlaku di alam ini. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Al-Jabbar maknanya adalah Allah Ta'ala maha tinggi di atas seluruh hamba-hambanya, ya. Jadi di sini penulis mengatakan yanzilul jabbaru, ya, Allah Al-Jabbar turun fi kulli lailatin, pada setiap malam, tepatnya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis, pada sepertiga malam terakhir, bila kaifin, ya, tanpa kaif. Tanpa kaif itu maksudnya apa? Tanpa bisa dibayangkan hakikatnya. Walaupun tentunya setiap sifat-sifat Allah Ta'ala itu punya kaifiyah, punya hakikat, gitu ya. Tetapi kita nggak bisa menjangkau hakikat sifat tersebut. Kenapa? Jawabannya sama kata di malam. Kenapa? Karena itu adalah perkara yang ghaib. Jadi kita nggak boleh membayangkan sifat-sifat Allah turunnya seperti apa sih? Ya, nggak boleh pula kita memberikan konsekuensi kelaziman atas sifat ini karena kita nggak paham tentang hakikatnya. Ya. Contohnya apa? Kita memberikan konsekuensi sifat turun. Loh mas, kalau misalnya Allah turun ke langit dunia, katanya Allah di atas arsy.
Berarti kosong dong arsy-nya. Kan turun. Ini konsekuensi yang muncul, pertanyaan yang muncul karena apa? Kita membayangkan tentang bagaimana sifat Allah. Orang yang membayangkan sifat Allah, turun Allah itu seperti turunnya makhluk, ya kayak gitu. Ya enggak? Antum kalau ada kucing di atap, turun ke bawah, di atap ada lagi nggak kucing? Nggak ada kan? Ya, itu turunnya makhluk seperti itu. Tapi kita nggak boleh mengatakan seperti itu tentang Allah, karena kita nggak tahu hakikat sifat Allah. Kita hanya, kewajiban kita hanya untuk beriman saja. Allah turun, mengatakan Allah turun, ya turun. Hakikatnya bagaimana nggak tahu. Jelas. Jadi nggak usah kita tanyakan, loh nanti arusnya kosong, enggak. Apalagi kalau kita memikirkan bahwasanya sepertiga malam terakhir itu, ya, dalam bumi ini senantiasa apa? Bergantian, bergeser. Ini sekarang sudah lewat sepertiga malam terakhir, nanti bagian yang sebelah barat, baru dia sepertiga malam terakhir, nanti gantian bagian barat lagi, kan gitu kan? Berarti setiap waktu dong, kan gitu kan? Oh, nanti arusnya kosong terus dong, gitu kan? Ini kalau kita membayangkan sifat Allah dengan apa? Bayangan makhluk. Dan itu nggak boleh. Maka kewajiban kita hanya mengimani saja. Allah di atas arsy, iya kita imani. Allah turun, iya kita imani. Bagaimana? Nggak tahu. Udah selesai. Jelas? Nah, ini berlaku pada semua sifat Allah. Karena kita memang dituntut untuk beriman kepada perkara yang ghaib, kan gitu. Ini makna dari kalimat bila kaif, ya. Jallal wahidul mutamaddihu. Ya, Maha Agung Allah Ta'ala yang tunggal, yang maha tunggal dan yang terpuji. Ila tabaqid dunya, ini ke langit dunia. Nah, ini ke langit dunia, tentunya kita memahami langit dunia adalah apa? Langit yang dekat dengan kita, ya. Karena langit itu ada 7 lapis, ya kan? Dan yang terdekat disebut dengan langit dunia. Yamunnu bi fadlihi. Nah, ini hikmahnya kenapa Allah Ta'ala ini hikmahnya, ya. Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Di antara tujuannya Allah Ta'ala yamunnu bi fadlihi, dia memberikan karunia-Nya, ya kan? Fatufraju abwabus samai wa tuftahu, maka pintu-pintu langit pun menjadi terbuka. Tufraju menjadi longgar, merenggang, tuftahu dibuka. Maknanya sama. Ya. Yaqulu, Allah Ta'ala berfirman ketika turun ke langit dunia ini dengan bahasa yang disebutkan dalam syair ini, ya, walaupun nanti kita lihat dalam hadis, ya, tentunya mirip-mirip, tidak sesuai dengan ini, tidak persis gitu maksudnya. Ala mustaghfirun yalqa ghafiran, ya. Ala mustaghfirun yalqa ghafiran, adakah pemohon ampun yang ingin berjumpa dengan apa? Sang pemberi ampunan, ghafiran, ya. Wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu, dan adakah orang yang memohon karunia kebaikan dan rezeki sehingga dia akan diberi, ya, karena di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh banyak para ulama sebagaimana disebutkan dalam bait berikutnya, rawadzaka qaumun la yuraddu hadithuhum, meriwayatkan hal itu para ulama yang tidak bisa ditolak hadisnya. Artinya hadis tentang sifat turunnya Allah Ta'ala itu diriwayatkan oleh para ulama thiqat, banyak, ya kan, nggak cuma satu, bahkan para ulama mengatakan mutawatir, tidak bisa ditolak hadisnya, ya. Sehingga kata penulis, ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubihu, sehingga orang yang mendustakan mereka, para ulama yang meriwayatkan hadis ini, mereka akan merugi dan mereka tercela. Ya. Baik. Dalam hadis yang disebutkan tentang sifat nuzul Allah Tabaraka wa Ta'ala, sifat turunnya Allah Ta'ala, ini saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yanzilu Rabbuna Azza wa Jalla kulla lailatin ila sama'id dunya. Tuhan kita Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Hina yabqa thuluthul lailil akhiru, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ini jadi sepertiga malam terakhir itu waktu yang istimewa. Kenapa? Karena ada di situ waktu di mana Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan Allah berfirman, yaqul, ketika itu berfirman, man yad'uni fa astajibalah, adakah orang yang berdoa kepadaku, ya, menyeruku sehingga aku kabulkan, aku sambut doanya. Man yas'aluni fa'atiyah, adakah orang yang meminta kepadaku sehingga aku beri dia. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah, adakah orang yang meminta ampun kepadaku sehingga aku ampuni dia. Jadi ini waktu yang sangat istimewa bagi setiap kita untuk meminta kepada Allah, meminta sesuatu apapun, ya.
Maka hendaknya kita berusaha ya mengamalkan hadis ini. Kita berusaha semampu kita untuk memanfaatkan waktu-waktu ini sepertiga malam terakhir untuk meminta kepada Allah Ta'ala semua kebutuhan-kebutuhan kita, karena Allah berjanji untuk memberikannya ya. Ini ikhwah, kalau kita mengimani Allah turun ke langit dunia, maka kita bisa mengamalkan hal ini. Kalau kita nggak mengimaninya bagaimana? Ya udah, tolak aja di sini, terus kita sia-siakan malam yang istimewa tersebut kan gitu. Maka iman itu ikhwah, iman itu merupakan pondasi yang membangun amalan-amalan kita. Semakin kuat iman kita terhadap hadis ini, kita akan semakin terdorong untuk ya mengamalkan konsekuensi darinya. Baik, ini tentang sifat turunnya Allah Ta'ala. Saya kira cukup ya, paham ya insya Allah ya. Sekarang kita lanjut pada yang berikutnya. Nah ini yang berikutnya kita baca insya Allah dari bait syair yang ke-15 sampai 20 ya. Dan ini adalah terkait dengan keyakinan kita terhadap para sahabat ya, keyakinan kita terhadap para sahabat. Para ulama rahimahumullah ta'ala dalam kitab-kitab akidah mereka ya memasukkan pembahasan tentang para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang meneruskan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ajaran agama ini ya. Kalau misalkan tidak ada orang-orang yang amanah setelah Rasulullah SAW di dalam menyampaikan agama, maka tidak mungkin kita bisa merasakan murninya agama Islam pada saat ini ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memilihkan orang-orang yang mulia ya, orang-orang yang terbaik untuk menemani siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah para sahabat. Allah telah meridhai mereka, Rasulullah SAW juga telah meridhai mereka, maka kita pun harus meridhai mereka ya. Nah di sini beliau Al-Imam Ibnu Abi Dawud mengisyaratkan dalam 6 bait syairnya ini 15 sampai 20 tentang keutamaan para sahabat dan bagaimana sikap kita yang seharusnya terhadap para sahabat. Kita baca dulu. Wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin. Katakanlah sebaik-baik manusia setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wazirahu qidman, dua pembantunya ya, yang lebih dahulu, yang didahulukan, yang diutamakan. Summa Utsmanul arjahu. Kemudian yang ketiga adalah apa? Utsman ya, menurut pendapat yang lebih kuat. Ya. Warabi'uhum khairul bariyati ba'dahum. Dan yang keempat, ini orang yang terbaik yang keempat setelah Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah yang keempat ini siapa? Ya, khairul bariyati ba'dahum. Makhluk yang terbaik setelah mereka, Aliyun haliful khairi bil khairi munjihu, yaitu Ali ya, seorang yang menjadi sekutu kebaikan yang selalu melakukan kebaikan. Maksudnya sekutu kebaikan itu artinya apa? Dia adalah temannya kebaikan, haliful khair ya, dia senantiasa menyertai kebaikan-kebaikan. Ini pujian untuk siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Jadi para sahabat ikhwah, kita meyakini semua sahabat adalah orang-orang yang istimewa. Mereka memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang setelahnya. Apa itu keutamaannya? Yaitu suhbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini tidak bisa dinilai dengan yang lain. Coba antum bayangkan, dia hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya. Ya kan? Dan dapat ridho dari siapa? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak mungkin orang setelahnya itu ya melakukan amalan ya yang dia itu bisa melebihi amalannya para sahabat. Tidak mungkin. Maka kita harus menghormati mereka. Kita harus memuliakan para sahabat. Jangan kita merendahkan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Semuanya ya, tanpa terkecuali. Sampai pun seandainya ada sahabat yang melakukan dosa, mungkin enggak? Siapa yang melakukan dosa? Mungkin. Ada sahabat yang berzina dahulu kan? Tapi kita yakini mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah berlalu zamannya dan mereka telah mendapatkan ridho Allah. Sedangkan kita di zaman ini
kita hidup masih banyak fitnah yang menerpa kita, kita tidak merasa aman dari fitnah-fitnah tersebut. Maka kita jangan sampai mencela para sahabat. Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencela sahabatku. Seandainya kamu memiliki emas sebesar gunung Uhud, kamu infakkan di jalan Allah, ma balagha nasifahu, ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Tidak bisa menyamai infaknya para sahabat yang hanya 1 mud. Jangankan 1 mud, separuhnya saja nggak bisa. Artinya apa? Perbandingan amal kita yang kita lakukan infak sebesar gunung Uhud, ya kan? Kemudian para sahabat hanya berapa? 1 atau setengah mud saja, itu masih baik infaknya para sahabat. Maka jangan kita meremehkan para sahabat. Nah, setelah kita memahami para sahabat semuanya itu apa? Memiliki keutamaan mulia. Nah, baru kemudian kita harus memahami bahwasanya para sahabat itu kemuliaannya, keutamaannya bertingkat-tingkat. Tidak semuanya, maksudnya semuanya tidak dalam tingkatan yang sama. Kenapa demikian? Karena kita memahami bahwasanya iman orang itu, iman manusia itu juga bertingkat-tingkat. Gitu kan? Ya, maka para ulama menyebutkan para sahabat yang paling mulia, paling utama adalah siapa tadi? Abu Bakar. Kedua, Umar. Jangan Utsman, Umar. Terus ketiga, Utsman. 2 ini, Abu Bakar dan Umar, disepakati oleh para sahabat dahulu. Ya. Kemudian Utsman yang ketiga ini, tentang keutamaan Utsman nomor 3, ini dulu awalnya diperselisihkan, tetapi akhirnya disepakati bahwasanya beliau yang ketiga. Jadi dulu itu ada perselisihan antara Utsman dengan Ali, mana yang didahulukan dalam hal keutamaan. Kalau dalam hal kekhilafahan, mereka semua sepakat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dalam hal kekhalifahan. Ya. Tapi dalam keutamaan, Abu Bakar, Umar disepakati sejak awal. Sedangkan Utsman dan Ali ini awalnya ada perselisihan. Ada yang mengedepankan Ali lebih utama daripada Utsman, ada yang mengedepankan Utsman lebih utama daripada Ali. Sehingga ada disebutkan di sana dulu ada seseorang dikatakan Syiah ketika dia lebih utamakan Ali daripada Utsman. Tapi nggak mesti kafir ya Syiah itu, karena hanya sekedar mengutamakan Ali saja. Zaman dahulu. Ya. Syiatu Ali, ya, orang yang lebih mengedepankan atau mendahulukan Ali daripada Utsman. Tetapi ini dulu awalnya. Namun kemudian Ahlus Sunnah sepakat bahwasanya Utsman lebih utama daripada Ali. Nah, sehingga urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagaimana urutan dalam kekhalifahan. Nah, setelah itu siapa? Setelah itu adalah 6 orang yang lain dari 10 orang yang dikabarkan sebagai penghuni surga ketika mereka masih hidup, yang disebut dengan Asyrah Mubasysyaruna bil Jannah. Nah, inilah orang-orang yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Daud dalam bait syairnya ini. Beliau mengatakan, wa innahum warrahtu la raiba fihim ala nujbil firdausi fil khuldi tasrahu. Ini beliau menyebutkan tentang sahabat-sahabat, ya, mereka itu, ya, dan beberapa sahabat lainnya tidak diragukan lagi tentang mereka, bahwasanya mereka ala nujubil firdaus. Nujub ini sebagian ulama menyebutkan atau mengartikan yaitu onta-onta atau kendaraan-kendaraan di surga firdaus fil khuldi, dalam kekekalan, ya, mereka tasrahu, berjalan ke sana kemari. Maksudnya mereka bisa berkeliling menjelajahi surga firdaus dengan apa? Kendaraan. Ini para sahabat, ya. Taib. Setelah menyebutkan 4 tadi, maka beliau menyebutkan baqiyatul asyrah. Ini sahabat yang lain yang termasuk 10 orang sahabat yang dikabarkan masuk surga ketika mereka masih hidup. Sa'idun wa Sa'dun wa ibnu Aufin wa Talhatu. Sa'idun wa Sa'dun wa ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Ya. Berapa ini? Sa'ad, Ibnu Auf 3, Talhah, Amir Fihr, Zubair. Berarti berapa? 6 kan? Berarti lengkap 10 kan? Ya. Siapa itu Sa'id? Sa'id adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini masih ada hubungan kekerabatan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan dia termasuk iparnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa'ad, siapa Sa'ad? Sa'ad bin Abi Waqqas.
Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Amir Fihrin, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Az-Zubair ibnul Awam. Ya, ini para sahabat yang dikenal dengan 10 orang yang dikabarkan masuk surga ketika mereka masih hidup. Jadi kemuliaan. Antum bayangkan, masih hidup mereka dapat berita dari Rasulullah SAW dan mereka dengar Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Disebutkan Talha fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, dan seterusnya. Dan mereka tahu, bayangkan. Mereka tahu. Kalau antum dikasih tahu antum masuk surga pasti. Kira-kira gimana? Geleleng. Geleleng itu gimana? Wis penak gitu ya, artinya merasa aman gitu ya. Mereka para sahabat ternyata tidak, ikhwah. Mereka para sahabat yang dikabarkan masuk surga ini, ya, walaupun mereka telah mendapatkan jaminan masuk surga, tetapi mereka masih merasa takut, ya, kepada Allah Ta'ala. Inilah keistimewaannya mereka ini, ya, keistimewaannya mereka ini. Makanya mereka dikabarkan masuk surga. Tidak tertipu dengan apa? Pujian-pujian. Tidak tertipu dengan kabar berita tentang bahwasanya mereka pasti masuk surga. Kalau kita mungkin sudah tertipu ya. Oh, kamu pasti selamat. Jangankan masuk surga. Antum dikatakan antum adalah firqah najiyah aja sudah merasa hebat sendiri. Antum dikatakan antum salafi aja sudah merasa hebat sendiri. Yang lain apa? Sesat. Aduh. Sudah tertipu, padahal itu urusan apa? Di dunia. Belum dijamin masuk surga, ya kan? Baru dikatakan, dikasih label Ahlus Sunnah wal Jamaah, kasih label Salafi, kasih label Firqatun Najiyah, itu sudah merasa gitu, Masya Allah. Makanya kita itu nggak ada jaminan masuk surga, ya kan? Nah, makanya kita jangan sekali-kali merasa tertipu dengan puji-pujian. Kita tetap berusaha untuk meniti jalan yang lurus, berusaha menjadi golongan Firqatun Najiyah, berusaha menjadi salafi yang benar, ya, betul-betul mengikuti para salafus saleh, ya, tetapi jangan sampai kita merasa kita lebih hebat, merasa kita sudah benar, gitu loh, ya, karena jangankan kita, ya, sahabat yang menjadi pendahulu dari salaf, ya kan, sahabat itu kan pendahulunya salaf, gitu kan, atau pokoknya salaf, gitu kan. Mereka saja masih ada yang berbuat dosa, ya kan? Apalagi kita. Kalau kita berbuat dosa berarti ada nggak keamanan untuk masuk surga, untuk selamat dari neraka? Kalau kita berbuat dosa, ya berarti masih ada kekhawatiran kan, gitu kan? Ya itu. Jadi jangan sampai kita itu mentang-mentang sudah ngaji apalagi, gitu kan, sudah merasa dirinya di atas Firqatun Najiyah. Nah, terus kemudian kita menyepelekan yang lain, amalan kita sia-siakan, ya. Ngaji kita males-malesan. Nah, jangan seperti itu. Ya. Baik. Kita lanjut. Wa qul khairu qaulin fis sahabati kullihim. Katakanlah perkataan terbaik tentang para sahabat seluruhnya. Wala taquta'anan ta'ibu wa tajrahu. Jangan kamu menjadi orang yang suka mencela para sahabat, ya, mencela dan mencerca mereka, ya. Faqad nataqal wahyul mubinu bifadlihim. Wahyu yang nyata telah ini menyatakan atau mengungkapkan tentang keutamaan mereka, para sahabat. Antum lihat dalam Al-Quran, ya, Allah Ta'ala banyak menyebutkan para sahabat. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, dan seterusnya. Kemudian dalam surat Al-Hasyr Allah Ta'ala menyebutkan tentang muhajirin lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, dan seterusnya. Mereka disebutkan ulaika humus shadiqun. Kemudian Al-Ansar juga disebutkan setelahnya. Allah memuji mereka semuanya, para sahabat, ya. Maka Allah saja sudah memuji para sahabat, masa kita mau mencela para sahabat? Bukankah kita ingin mengikuti petunjuk Allah, ya kan? Ya, maka hendaknya kita jangan sampai mencela para sahabat. Wa fil fathi ayun fis sahabati tamdahu. Dan di dalam Al-Fath, dalam Al-Fath maksudnya apa? Surat Fath, surat Al-Fath, ya, surat ke-48, ya, dalam urutan Al-Quran ada ayat tentang para sahabat yang ayat tersebut memuji mereka, yaitu di akhirnya,
Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum, dan seterusnya. Antum bisa baca sendiri nanti terjemahnya, mempersingkat waktu ya. Intinya di situ Allah taala menyebutkan tentang sifat-sifat para sahabat yang baik ya, dipuji oleh Allah taala di situ. Ya, sampai-sampai di antara para ulama menyebutkan, di antaranya Imam Malik rahimahullah taala menyebutkan berdalil dengan ayat ini, siapa saja di antara orang yang mencela, membenci para sahabat maka dia kafir. Berdalil dengan ayat ini. Karena dalam ayat tersebut Allah taala menyebutkan liyadhidhu bihimul kufar, agar membuat orang-orang kafir itu benci. Ya, kan? Allah memberikan puji-pujian kepada para sahabat, kemudian dia bagian akhirnya liyadhidhu bihimul kufar, agar orang kafir membenci. Maka Imam Malik mengambil istinbat hukum, siapa saja yang membenci para sahabat maka dia adalah orang kafir. Nah, ini jadi kita harus hati-hati terkait dengan para sahabat ini, kita harus memuliakan mereka. Ya, saya bacakan sedikit tentang sikap Ahlus Sunnah terhadap para sahabat. Saya bacakan secara cepat ya. Ini saya ringkaskan dari kitabnya Syekh siapa namanya? Bentar ya. Kitabnya Syekh Saleh Sindi, ya, Huququs Sahabah 'alal Ummah. Beliau menyebutkan ada 10 hak yang harus kita penuhi terhadap para sahabat. Yang pertama, mencintai mereka semua. Ya, nanti kalau antum pengen nulis silakan, tapi saya baca cepat dulu. Pertama, apa? Mencintai para sahabat seluruhnya. Yang kedua, meyakini keutamaan mereka, bahwa mereka adalah orang-orang pilihan dari umat ini. Ya, meyakini keutamaan mereka dan bahwasanya mereka adalah pilihan, orang-orang pilihan dari umat ini. Kemudian yang ketiga, meyakini adanya perbedaan keutamaan di antara mereka berdasarkan dalil-dalil seperti tadi kita sampaikan, Abu Bakar lebih utama, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan seterusnya. Yang keempat, di antara hak para sahabat, hendaknya kita selalu menyebut mereka dengan kebaikan. Jangan sekali-kali mencela, ya. Hendaknya kita memuji mereka dan menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka. Yang kelima, mempersaksikan secara global bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan penduduk surga. Dan secara khusus person-person tertentu sebagaimana disebutkan dalam dalil. Jadi kita meyakini para sahabat itu secara umum adalah orang-orang yang dirahmati Allah dan masuk surga secara umum. Ya. Jadi kita mengatakan semua sahabat masuk surga. Adapun person-person tertentunya, maka kita menetapkan, mempersaksikan atau menetapkan, mentakyin itu ya, mentakyin atau menetapkan person-person tertentu sebagai penghuni surga sesuai dengan dalil. Seperti tadi, 10 orang kita pastikan masuk surga. Ada lagi Bilal bin Rabah, kita pastikan masuk surga karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, saya mendengar sendalmu di surga, suara sendalmu di surga. Terus diantaranya lagi siapa? Hasan dan Husain, ya. Dia adalah apa? Penghulunya atau pemimpinnya pemuda surga, gitu kan? Dan seterusnya. Pokoknya yang ada dalilnya menunjukkan person tertentu sebagai penghuni surga, kita tetapkan seperti itu. Kalaupun tidak ada, kita katakan semua sahabat masuk surga. Nah, gitu. Baik, yang ke-6. Kita harus mendoakan kebaikan, memohonkan ampunan dan mendoakan ridho atas mereka. Maka setiap kali kita menyebut sahabat, kita sebutkan apa? Radhiyallahu anhum. Kemudian yang ke-7, di antara hak mereka, terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka, kita diam. Kita apa? Diam. Ya, karena memang mereka adalah manusia ya, yang wajar melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan pernah terjadi fitnah yang besar, peperangan ya, di antara para sahabat, tetapi kita diam. Kita enggak berkomentar sama sekali. Kita meyakini bahwasanya mereka semua adalah orang-orang yang baik, menginginkan kebaikan, mereka berijtihad ya, sebagaimana layaknya para ulama yang berijtihad, ada yang benar, ada yang salah, dan yang salah tidak boleh dicela karena yang salah itu juga mendapatkan pahala.
dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kesembilan, membenci orang yang membenci sahabat. Ini hak mereka juga. Hah? Oh, jadi yang 7 diam atas kesalahan mereka. Yang ke-8 diam atas perselisihan yang terjadi di antara mereka. Pokoknya saya kira itu sama. Dan tidak berbicara tentangnya tanpa ilmu. Ya. Tapi yang ke-9, membenci orang yang membenci para sahabat. Membenci orang yang membenci para sahabat. Dan kalau bisa membantah kedustaan mereka, ya, terhadap para sahabat. Siapa yang membenci para sahabat? Ya, orang-orang Rafidhah, ya, yang menjadi pelopornya. Dan yang ke-10, nah ini yang juga tidak kalah penting, ini nomor 10 ini, yaitu kita meneladani dan mengambil petunjuk para sahabat. Ya, meneladani dan mengambil petunjuk para sahabat. Baik. Cukup ya yang tentang sahabat ini ya. Sekarang kita lanjut. Bait syair yang ke cek suaranya beda, mic-nya beda, cek. Type 21. Kita sampai jam berapa Bang John? Mana Bang John ini? Orangnya mana orangnya? Hah? Kok ndelok iki? Tadi saya mulai, saya lihat jam 5:04. Ini sekarang jam 6 kurang 10. Baik. Masih ada pembahasan tentang takdir, kemudian iman kepada hari akhir, kemudian hukum pelaku dosa besar, masalah iman, dan antara mutabah dan menghormati ulama. Baik, kita lanjut dulu semampunya. Kalau tinggal dikit nanti saya tambahi, tanggung gitu ya. Baik, tentang takdir sekarang. Di bait syair yang ke-21 yaitu pembahasan tentang takdir. Ini juga termasuk perkara yang penting, ikhwah. Karena memahami takdir, mengimani takdir adalah salah satu di antara pondasi dalam agama kita. Ya. Maka beliau mengatakan, wabil qadaril maqduri aiqin, terhadap takdir yang telah ditetapkan yakinilah. Ya. Fa innahu di'amatu iqdiddin, karena takdir ini adalah penopang, landasan, ya, dalam agama ini, pokok asas dalam agama ini. Waddinu afyah, sedangkan agama ini lebih luas. Kalimat yang belakang ini beliau ingin mengisyaratkan bahwasanya agama kita, ikhwah, agama Islam terdiri dari atas pondasi dan bangunan yang dibangun di atasnya. Jelas? Jadi agama kita ini bukan satu kesatuan yang satu bagian tok. Ya, bukan satu bagian saja. Kalau hilang satu, hilang semua, ya. Kalau ada satu sempurna, sempurna semua, tidak. Tapi agama kita itu ada pondasinya, ada apa? Bangunan-bangunannya. Ada pondasinya, ada bangunan-bangunannya. Di antara pondasinya itu adalah al-iman bil qadar, mengimani takdir. Sehingga beliau mengatakan di sini di'amatuddin. Fa innahu di'amatuddin. Iman kepada takdir ini adalah apa? Penopang agama, pokok dalam agama ini. Wa dinu afyah, dan agama itu lebih luas lagi. Isi dari agama ini lebih banyak lagi. Di sana ada amalan-amalan yang dibangun di atasnya, ya, seperti misalnya apa namanya? Antum berzakat, antum haji, umroh, antum melakukan sedekah, ya, berpuasa dan lain sebagainya, sholat. Ini bangunan-bangunan yang dibangun di atas apa? Pondasi agama. Jelas ya? Baik. Jadi nanti akan lebih jelas lagi ketika kita mempelajari tentang masalah iman. Baik. Yakinilah terhadap takdir yang telah ditetapkan. Bagaimana kita mengimani takdir, ikhwah? Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan takdir. Nah, ini yang perlu kita pahami. Apa sih takdir itu? Saya nukilkan di sini perkataan dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ketika beliau menyebutkan tentang takdir, maka beliau mendefinisikan takdir adalah
terjemahannya ya. Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, penulisan atau penetapan segala sesuatu yang akan terjadi, kemudian kehendak serta penciptaan terhadap semua yang sesuai dengan ilmu dan penulisan itu. Intinya ada empat yang termasuk bagian dari takdir. Yang keempatnya ini harus kita imani semua. Takdir itu yang pertama adalah apa? Ilmu Allah. Ya. Apa artinya? Kita harus mengimani semua yang terjadi ini, ya kan? Sudah diketahui sebelumnya oleh Allah Ta'ala semenjak azali. Antum datang ke Kali Talang, ya. Antum mungkin 2 bulan yang lalu belum tahu kalau sekarang akan datang ke Kali Talang, ya kan? Nah, tapi Allah Ta'ala sudah mengetahuinya semenjak kapan? Bukan semenjak 50.000 tahun, semenjak azali. Karena ilmu Allah Ta'ala itu semenjak azali, secara sempurna semenjak azali. Nggak pernah Allah nggak tahu gitu loh. Nah, jadi perincian-perincian kejadian yang ada di alam semesta ini semuanya sudah diketahui semenjak azali. Gak ada awalnya. Kalau kita mengatakan Allah mengetahui saya garuk-garuk kepala ini dimulai sejak 50.000 tahun sebelum mencipta langit dan bumi, berarti sebelumnya bagaimana? Gak tahu. Berarti sebelumnya apa? Gak tahu. Mungkin gak Allah gak tahu? Gak mungkin. Maka perincian-perincian kejadian yang terjadi sekarang ini dan selamanya itu sudah diketahui semenjak azali. Nggak pernah Allah nggak tahu, gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, ini paham yang pertama sudah mengimani ilmu Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah kemudian menuliskan apa saja yang akan terjadi di Lauhul Mahfuz, ya, di Lauhul Mahfuz. Dan ini yang ada batas awalnya penulisan itu, ya. Kalau tadi kita ditanya sejak kapan Allah mengilmui semua kejadian ini, maka jawabannya sejak azali, tidak ada awalnya, gitu kan. Tapi kalau ditanya sejak kapan Allah menulis takdir alam semesta ini, maka ada hadis yang mengatakan kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanah. Allah menulis takdir semua kejadian di alam ini sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Jadi kalau ilmunya itu sudah mendahului sejak azali, tapi penulisan takdir kapan? 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, yaitu setelah Allah menciptakan kolam. Setelah Allah menciptakan apa? Kolam. Ketika Allah menciptakan kolam, maka Allah mengatakan uktub, tulislah wahai pena. Apa yang aku tulis ya Allah? Semua yang terjadi sampai hari kiamat. Nah, gitu. Jadi penulisan takdir itu ada awalnya, ada batas awalnya penulisan takdir tersebut. Jelas? Ya. Dan apa yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz, ikhwan, itu rinci. Bukan penulisan takdir global, gitu ya. Sebagian kelompok ada yang memahami penulisan takdir di Lauhul Mahfuz itu hanya global saja. Yang benar rinci, ikhwan. Sampai detail-detail, ya. Misalkan ada daun yang jatuh, ya, karena sudah tua daunnya itu jatuh, waktunya kapan dan jatuhnya di, kalau zaman sekarang pakainya apa? Koordinat berapa? Itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz secara detail. Ya, antum ketika ngaji seperti ini ngantuk juga sudah tertulis. Kalau ngantuk, ya. Jadi penulisan takdir di Lauhul Mahfuz apa? Secara detail. Yaitu. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga apa, ikhwan? Yang ketiga, termasuk bagian dari takdir Allah adalah masyiah, yaitu kehendak. Allah menghendaki terjadinya semua yang terjadi. Allah menghendaki terjadinya semua yang terjadi. Itu yang disebut dengan dalam bahasanya Arab adalah apa? Al-masyiah. Allah menghendaki terjadinya semua yang terjadi. Ya. Sehingga apapun yang terjadi ini, ikhwah, semua ya yang terjadi, adanya burung berkicau, adanya tadi lava yang
keluar dari Gunung Merapi, kemudian adanya kita sholat subuh tadi, terjadi nggak tadi? Adanya kita sedang belajar seperti ini, itu semuanya dikehendaki terjadinya oleh Allah. Karena kalau nggak dikehendaki terjadinya, nggak akan mungkin terjadi. Kalau terjadi kok Allah nggak menghendaki terjadi, terus siapa yang menghendaki? Apakah ada Tuhan selain Allah yang menghendaki terjadi? Berarti ada tandingan dong, ya, kan nggak mungkin. Maka kita katakan Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi, dan apa saja yang tidak Allah kehendaki terjadi pasti tidak terjadi. Ya, ini namanya kehendak terhadap kejadian-kejadian masyiah, atau dalam bahasa lain iradah kauniyah, kehendak Allah untuk menjadikan segala sesuatu terjadi. Dan jangan kita rancu dengan iradah satunya, iradah syariah. Apa itu iradah syariah? Keinginan Allah agar manusia melakukan sesuatu yang baik, namanya iradah syariah. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Allah menghendaki manusia beribadah, menghendaki secara syar'i. Tapi ternyata ada yang beribadah, ada yang tidak. Ini namanya iradah syariah. Ya. Dan pembahasan kita dalam masalah takdir bukan ini. Ini masalah syariat. Ya. Pembahasan kita dalam takdir adalah iradah kauniyah. Jadi Allah menghendaki sesuatu terjadi, pasti terjadi. Kalian ini tadi kan iradah kaitannya dengan syariat. Allah menghendaki manusia melakukan sesuatu yang baik, ya kan? Ada yang mau melaksanakannya, ada yang tidak, gitu kan? Jelas ya? Ini jangan sampai rancu dengan hal ini, karena kerancuan dalam masalah ini nanti akan menimbulkan kesesatan-kesesatan yang ada, Qadariyah sama Jabariyah. Berapa tadi sudah? 3. Yang keempat sekarang. Yang keempat, bahwasanya semua yang terjadi itu yang mewujudkannya sehingga terjadi, atau dalam bahasa yang lain yang menciptakannya terjadi adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Manusia melakukan perbuatan. Saya minum kopi, walaupun tayangan saja karena nggak ada di sini nih. Ini bukan isyarat loh ya, bukan isyarat. Ya. Jadi apa namanya? Ini perbuatan siapa? Ketika saya minum kopi misalkan, perbuatan siapa? Perbuatan saya. Tetapi yang mewujudkannya terjadi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan-perbuatan manusia, sehingga ketika manusia itu melakukan kebaikan, dia berhak mendapat pahala. Ketika manusia melakukan kemaksiatan, dia berhak mendapat dosa dan hukuman. Itu kan? Karena itu perbuatan manusia. Hanya saja karena ini semua kita melakukan dan kita adalah makhluk Allah Ta'ala, kita melakukannya di kerajaan Allah, tidak ada yang terjadi kecuali Allah yang mewujudkannya terjadi. Gitu ya. Jadi perbuatan manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, ini penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena ada di antara kelompok-kelompok itu yang menganggap, terutama Mu'tazilah ya, Mu'tazilah menganggap bahwasanya perbuatan manusia itu tidak ditakdirkan oleh Allah. Ya. Perbuatan manusia itu yang mewujudkan, yang menciptakan manusia itu sendiri. Itu orang-orang apa? Qadariyah. Kita tanya, oh kalau begitu ada khalik selain Allah dong, ya kan? Kalau memahami bahwasanya perbuatan manusia itu bukan ciptaan Allah, tapi yang mewujudkan adalah manusia itu sendiri, berarti apakah manusia sebagai tandingan bagi Allah dalam mencipta? Syirik dong berarti. Nah, maka orang-orang Qadariyah ini yang mengingkari takdir, ya, yang mengingkari bahwasanya perbuatan manusia adalah makhluk ciptaan Allah, mereka sesungguhnya adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting kita itu memiliki keimanan yang benar terhadap takdir agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Jelas ini? Nah, maka iman kepada takdir ada 4 tadi. Mengimani ilmu Allah terhadap segala sesuatu yang ini semenjak azali, kemudian mengimani pencatatan atau penulisan semua yang terjadi di Lauhul Mahfuz semenjak apa tadi? 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, mengimani semuanya terjadi itu dikehendaki terjadinya oleh Allah. Dan yang keempat, semua yang terjadi itu yang mewujudkannya terjadi adalah Allah, yang menciptakannya terjadi adalah Allah. Dengan 4 ini kita selamat dari penyimpangan dalam masalah takdir, penyimpangan yang besar.
Ya, penyimpangan yang besar karena nanti ada apa cabang-cabang yang kecilnya barangkali yang ya apa namanya mungkin karena kelalaian dan seterusnya ada penyimpangan-penyimpangan sedikit ya. Tapi penyimpangan yang besar ini kita akan selamat darinya ketika kita mengimani 4 hal ini. Ya, baik. Ini tentang iman kepada takdir. Lanjut. Ya, masih ada 10 menit. Mana ini Mas Qurtubi? 10 menit. Baik. Bait syair ke-22 sampai 25. Berarti nanti tinggal berapa nih? Totalnya berapa? 33. Tinggal 8 berarti ya nanti kalau kita sampai ini. Ini berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Bait syair yang ke-22, 23, 24, 25. Iman kepada hari akhir. Tapi sebelum saya baca, apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Atau sebelumnya saya tanya dulu, apa sih hari akhir itu? Hari akhir itu apa? Ini hari akhir daurah kita. Harinya cuma 2. Apa hari akhir yang dimaksud? Hari yang paling akhir. Ya maksudnya apa? Hari setelah kehidupan di dunia. Ya, kehidupan setelah kehidupan di dunia itu namanya hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Karena tidak ada hari lain, tidak ada kehidupan lain setelah itu. Itu adalah kehidupan yang terakhir sendiri dan kekal selamanya, yaitu di akhirat. Sehingga disebut dengan hari akhir, al-yaumul akhir. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Hah? Apa? Kapan mulainya apa? Enggak. Apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Ringkasnya ikhwah, iman kepada hari akhir adalah mengimani, ya, antum bisa catat, mengimani semua kejadian-kejadian yang terjadi setelah kematian, mengimani semua kejadian yang terjadi setelah kematian, ya, yang dikabarkan dalam Al-Quran dan hadis, yang dikabarkan dalam Al-Quran dan hadis, ya, dan termasuk juga mengimani tentang hari kiamat dan tanda-tandanya, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir. Jazakumullah khairan. Ya, jadi apa tadi? Mengimani semua kejadian yang terjadi setelah kematian, ya, yang dikabarkan dalam Al-Quran dan hadis, dan termasuk di dalamnya adalah apa? Mengimani hari kiamat dan tanda-tandanya. Nah, ini semua ketika antum dapatkan dalam Al-Quran, dalam hadis membicarakan tentang ini, antum mengimaninya adalah termasuk bagian dari al-iman bil yaumil akhir. Maka di sini beliau contohkan dalam 4 bait syair ini, beliau hanya mencontohkan peristiwa-peristiwa apa saja yang harus kita imani dalam masalah ini. Taib, wala tunkiranna jahlan nakiran wa munkara walal hawda wal mizana innaka tunsahu. Pertama beliau mengatakan, jangan kamu sekali-kali mengingkari, ya, karena kebodohan, karena menganggap tidak tahu, karena menganggap belum pernah melihat dan mendengar dan seterusnya. Jangan kamu sekali-kali mengingkari nakir dan mungkar. Mungkar dan nakir. Ini apa sih mungkar nakir? 2 malaikat. Jangan kamu mengingkari adanya malaikat mungkar nakir, karena kamu nggak tahu, belum pernah ngalamin gitu ya. Ya, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya adalah tentang fitnatul qabr, yaitu su'alu al-'abdi fil qabri man rabbuka, ya, wama dinuka waman nabiyuka. Jadi pertanyaan yang ditujukan kepada seorang hamba di alam kubur setelah dia meninggal dunia, ya, yang diajukan pertanyaan itu oleh mungkar dan nakir tentang 3 hal penting. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Jangan kamu ingkari ini, ya, jahlan, dengan alasan kamu nggak tahu, belum pernah ngalamin. Antum pernah ngalamin? Ditanya mungkar nakir, pernah ngalamin nggak? Belum pernah kan? Makanya jangan mentang-mentang belum ngalamin terus antum mengingkari, jangan. Karena sudah dijelaskan secara sahih dalam dalil.
ya kan? Kita harus mengimaninya. Tapi nggak usah kita bacakan dalilnya ya, kita ingin cepat. Walal haudha, demikian pula jangan kamu mengingkari haud. Haud itu adalah telaga. Telaga yang diberikan Allah Ta'ala kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan yang paling besar adalah telaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Ya, airnya itu, air dalam telaga itu adalah lebih putih daripada susu, lebih manis dari madu, lebih segar daripada es batu, Mas. Es batu. Lebih segar daripada es, ya kan? Itu telaga. Barang siapa man syariba minhu syurbatan lam yadma ba'dahu abada. Siapa yang minum darinya tidak akan merasa haus selama-lamanya. Masya Allah. Enak ya kalau ada air seperti ini di dunia. Walaupun kemarau, sekali minum udah nggak peduli dengan kemarau, nggak pernah merasa haus. Masya Allah. Tapi ini adanya di akhirat. Haud Nabi SAW. Kita imani. Dan nanti Nabi Muhammad SAW itu menunggu kita di haud, ya, menunggu kita di haud. Umat akan datang kepada beliau SAW, mendatangi haud beliau, dan beliau akan menjamu kita semua. Tapi ingat, ternyata di sana ada orang-orang yang ditolak dari haud. Yuladun, mereka akan ditolak oleh para malaikat. Nggak boleh minum dari haud Nabi SAW. Siapa aja mereka? Dikatakan oleh para ulama. Pertama, orang yang murtad. Kedua, orang yang munafik. Ketiga, pelaku bid'ah. Keempat, para pelaku dosa besar. Ini orang-orang yang tidak akan diizinkan, ya, minum dari haudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Wal mizan, dan mizan itu apa? Timbangan di akhirat. Timbangan di akhirat. Nah, dalil dalam Al-Quran banyak sekali, ya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, dan seterusnya. Ini diantara dalil adanya mizan. Mizan itu timbangan, ikhwah. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini timbangan itu timbangan hakiki, nyata. Tidak sebagaimana pernyataannya orang-orang Mu'tazilah, timbangan ini hanya sekedar maknawi yang mengungkapkan tentang keadilan Allah. Itu orang-orang Mu'tazilah gitu. Kita enggak. Kita meyakini timbangan itu hakiki. Loh, dari mana Anda menyatakan demikian? Dari dalil-dalil. Ya kan, sebagaimana dalam hadis bitaqah, ada seorang muslim yang bertauhid, yang dia melakukan dosa besar cukup banyak. Catatannya sampai 99 lembar catatan, setiap lembarnya itu sejauh pantang memandang. Jadi dosanya banyak sekali. Ya. Kemudian dia ditimbang di satu daun timbangan, kemudian daun timbangan satunya diletakkan kalimat la ilaha illallah, kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Dan ternyata kartu ini lebih berat daripada dosa-dosa yang banyak tadi. Nah, baik, dari hadis ini diterangkan bahwasanya ternyata timbang itu nyata, ada wujudnya, dan ada dua daun timbangan untuk menimbang kebaikan salah satu sisinya dan menimbang keburukan di sisi yang lain. Itu kita yakini seperti itu. Jelas ya? Nah, kita harus mengimani ini. Baik. Kemudian waqul yukhrijullahu al-'azimu bifadlihi minan nari ajsadan minal fahmi tutrahu 'ala an-nahri fil firdausi tahya bima'ihi kahabbati hamlis sayli idh ja'a yatfahu. Bentar. Baik. Gak usah nengok ke belakang. Katakanlah, Allah yang Maha Agung dengan karunia-Nya akan mengeluarkan dari neraka jasad-jasad yang telah gosong, ya, yang telah terbakar. Tutrahu, jasad itu akan dimasukkan ke dalam sungai di Firdaus, tahya bimaihi, yang jasad itu akan hidup kembali dengan air tersebut. Kahabbati hamlis sayli idja'a yatfahu, sebagaimana bagaikan biji tumbuhan yang dibawa aliran sungai yang datang membanjiri. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dua bait syair ini menerangkan kepada kita salah satu peristiwa yang akan terjadi di akhirat nanti, khususnya bagi para pelaku dosa besar dari kalangan muwahhidin, dari kalangan orang-orang yang bertauhid, ya, yang masih
menjaga keislamannya. Ya. Ketika mereka punya dosa besar dan dosanya itu belum diampuni oleh Allah Ta'ala sehingga menyebabkan dia masuk dalam neraka, maka mereka ini ada kesempatan untuk keluar dari neraka dengan syafaat dari orang-orang yang mulia yang Allah izinkan atau dengan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah akan mengeluarkan mereka keluar dari neraka, ya, dalam keadaan gosong karena sudah terbakar di neraka. Lalu kemudian Allah masukkan ke dalam sungai hayah, ya, sungai kehidupan, sehingga mereka kembali bersih dan kembali segar. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini kita harus yakini ada seperti ini. Dan orang-orang ini nanti akan dikenal di akhirat nanti sebagai jahannamiyun. Apa jahannamiyun? Alumni jahannam. Alumni jahannam. Ya. Jadi orang-orang yang menjadi alumni jahannam. Antum pengen? Jangan pengen jadi alumni jahannam. Pengennya jadi orang yang masuk surga semenjak awal, ya. Jangan sampai kita mengharapkan aku masuk surga paling rendah nggak apa-apalah. Jangan. Nanti kalau paling rendah itu orang yang masuk neraka dulu baru kemudian diselamatkan, dimasukkan ke dalam surga. Baik, kita lanjut. Wa inna rasulallahi lil khalqi syafi'un wa inna rasulallahi lil khalqi syafi'un, dan sesungguhnya Rasulullah SAW itu pemberi syafaat bagi umat manusia. Ya, Rasulullah SAW itu syafi', ya, pemberi syafaat, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syafaat semuanya qul lillahi syafa'atu jami'a. Semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang mulia yang akan menjadi syafaat nanti di akhirat harus mendapatkan izin dulu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang seperti kita yang ingin meminta atau ingin mendapatkan syafaat, mintanya harus kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena qul lillahi syafa'atu jami'a. Dan nanti syafaat di akhirat, ikhwah, ya, ada yang Nabi Muhammad SAW secara khusus menjadi syafaat atau menjadi perantaranya atau menjadi syafi'nya, pemberi syafaat secara khusus adalah beliau SAW. Dan ada yang, ya, ini orang-orang mulia ataupun makhluk-makhluk mulia yang lain yang bisa memberi syafaat seperti para malaikat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, mereka bisa memberi syafaat. Mujahidun juga bisa memberi apa? Syafaat. Ya, jadi ada banyak orang yang mulia yang akan diizinkan oleh Allah Ta'ala memberi syafaat, ya, dan ini untuk memuliakan mereka. Allah ingin memuliakan mereka sehingga mengizinkan mereka memberi syafaat. Adapun Nabi Muhammad SAW, maka beliau yang paling besar syafaatnya, ya, ada syafaat-syafaat yang khusus, ya, yang akan beliau berikan nanti. Pertama adalah syafaatul uzma, asy-syafaatul uzma, yaitu syafaat yang diperuntukkan bagi semua umat manusia ketika berada di padang mahsyar, di mana mereka kesulitan, ya, menunggu keputusan Allah Ta'ala yang tidak kunjung datang. Kemudian apa? Matahari didekatkan di atas kepala mereka, ya, sejarak 1 mil, sehingga mereka kesulitan, kepanasan, berkeringat dengan keringat yang sangat banyak. Sebagian mereka terbanjiri oleh keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai lutut, bahkan ada yang sampai dikekang, ya, ini sampai mulutnya keringatnya itu, sesuai dengan amalan-amalan di dunia. Nah, mereka menunggu keputusan Allah sangat lama, sampai akhirnya mereka itu ingin mencari orang-orang mulia yang biar bisa menjadi syafaat. Maka mereka datang kepada orang-orang mulia, para nabi yang ada. Nabi Adam pertama kali didatangin, tapi beliau menolak, nggak bisa memberikan syafaat ketika itu. Terus Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya menolak, ya, nggak bisa memberikan syafaat ketika itu. Sampai akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pun beliau ketika sudah mengatakan analah, memang akulah yang berhak memberikan syafaat ini, beliau tidak langsung memberikannya, tapi apa? Beliau sujud dengan waktu yang sangat lama, menunjukkan bahwasanya memang syafaat itu menunggu apa? Izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang khusus, ya, pertama syafaatul ulama. Yang kedua apa? Syafaat dari Nabi SAW untuk orang-orang yang akan masuk surga agar dia bisa masuk surga, yaitu syafaat untuk membuka pintu surga, ya. Jadi orang-orang yang ditetapkan masuk surga tidak akan bisa masuk surga kecuali kalau pintu surga dibuka. Dan siapa yang diizinkan untuk membukakan atau minta dibukakan pintu surga? Nabi Muhammad SAW, ya. Sehingga umat-umat yang lain itu, ya,
yang mereka berhak masuk surga pun mereka menunggu kita terlebih dahulu yang masuk surga, umat Islam. Kemuliaan bagi umat ini, ya. Ada lagi syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat yang diperuntukkan bagi paman beliau, Abu Thalib. Abu Thalib orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, ya. Sehingga syafaat yang diperuntukkan kepada Abu Thalib ini tidak sampai memasukkan ke dalam surga, hanya meringankan apa? Azab di neraka. Kenapa Abu Thalib berhak mendapatkan syafaat ini? Tentunya karena ini andil yang besar ketika masih di dunia, dia membantu kemudahan dakwahnya Nabi Muhammad SAW ketika masih di kota Mekah, gitu ya. Taib. Yang terakhir, waqul fi azabil qabri haqqun muwaddahu, dan katakanlah tentang azab kubur ini, azab kubur itu siksaan di alam kubur adalah perkara yang hak dan telah dijelaskan. Kita mengimani ikhwah, ya, bahwasanya seorang yang meninggal dunia, ya, nanti setelah ditanya oleh Munkar dan Nakir tentang 3 perkara tadi, maka orang tersebut akan ditempatkan dalam 2 kemungkinan tempat alam kubur yang penuh dengan kenikmatan, ini bagi orang yang beriman, dan yang kedua adalah tempat yang penuh dengan siksaan, ini yang disebut dengan siksa kubur. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur, dan ini harus kita imani. Karena apa? Datang dalil-dalilnya secara mutawatir, tidak hanya dalam hadis tapi juga dalam ayat Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran ada disebutkan tentang azab kubur, ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ini salah satu di antara dalil dalam Al-Qur'an tentang azab kubur, ya. Fir'aun dan bala tentaranya, ya, ditampakkan kepada neraka setiap hari, setiap pagi dan sore. Kemudian setelah tegak hari kiamat, Allah mengatakan adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkanlah tentara Fir'aun, dan Fir'aun juga tentunya, ya, kepada siksaan yang lebih keras lagi. Jadi tadi yang disebutkan di awal apa tadi? Ditampakkan neraka setiap pagi dan sore. Menyenangkan nggak ini kira-kira? Siksaan atau bukan? Siksaan. Terjadinya kapan? Sebelum kiamat. Berarti di mana? Di alam kubur. Maka ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan adanya siksa kubur, dan kita harus mengimani. Makanya kita setiap sholat sebelum salam, kita disyariatkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, diantaranya azab kubur. Dan ada satu kelompok yang aneh, ikhwan, saya sebutkan di sini, di mana mereka mengatakan ini kesalahan mereka, ya. Jadi mereka mengatakan tentang siksa kubur itu hadisnya ahad, ya. Kita nggak bisa menerimanya sebagai akidah kita, ya. Padahal sebenarnya tentang siksa kubur mutawatir, bahkan tadi disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran semuanya mutawatir, tapi mereka karena ilmu mereka yang kurang, ya, istilahnya kekurangan ilmu mereka mengatakan tentang siksa kubur itu hadisnya ahad, sehingga mereka tidak menerimanya dalam akidah, dalam keyakinan. Tapi mereka, kata mereka, hadis ahad boleh diamalkan dalam amalan-amalan fikih ibadah kita. Maka terkait dengan doa tadi, mereka itu apa? Yang mengamalkan. Setiap sholat mereka juga menganjurkan untuk berdoa dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Jelas? Nah, kita tanya, kalian kok berdoa kepada Allah seperti itu tanpa meyakini adanya azab kubur? Itu gimana coba? Ya kan, ini aneh, orang-orang yang aneh seperti ini, karena mereka dalam prinsip agamanya itu enggak sesuai dengan jalur yang seharusnya, sehingga ada kontradiksi dalam dalam agama mereka, dalam mereka mengamalkan agama ini. Mereka berdoa meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari azab kubur, tapi mereka tidak meyakini adanya azab kubur. Nah, ini kan aneh, gitu kan. Jadi seakan-akan doa ini adalah main-main saja. Waduh, syariat ini adalah merupakan perkara yang main-main. Nah, maka ini yang seperti ini harus kita jauhi, yang seperti ini, ya. Baik ikhwah, karena waktunya juga sudah lebih dari jam 6:04, dan ini masih ada beberapa pembahasan belum selesai, ya, mungkin kita cukupkan sampai sini, ya, atau mau dilanjut?
Kalau saya sih nggak apa-apa, cuman antum ini loh. Saya lanjut ngopi dulu. Kalau chapter 3 ya kelamaan nunggunya. Nah dulu sebentar. Sebenarnya tinggal baca aja ya, kita baca dulu ya. Baca aja kitabnya ini, apa namanya, manzumahnya. Dan saya ntar dulu, tak post dulu nih rekamannya, ntar dulu. Sini dulu kamu. Baik, kita sepakati lanjut nih ya. Jadi kita lanjut, kita baca, kita percepat insya Allah. Poin-poinnya saja yang penting. Ya, tidak banyak komentar. Bait syair berapa sekarang? 26, 27, 28. 3 bait syair. Wala tukaffiranna ahla salati wa in asaw fakulluhum ya'si wa dhul arsy yasfahu. 3 bait syair ini berkaitan dengan hukum pelaku dosa besar. Ya, hukum pelaku dosa besar antara keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Khawarij dan Murji'ah, dan juga Mu'tazilah nanti. Ahlus Sunnah menyatakan keyakinannya seperti yang disebutkan dalam bait syair yang ke-26. Perhatikan. Wala tukaffiranna ahlas shalah. Jangan kamu mengkafirkan ahli salat. Ahli salat itu siapa? Ahli salat itu siapa? Muslimin. Jadi kalimat ahli salat itu maknanya adalah orang Islam. Jangan kamu mengkafirkan ahli salat wa in asaw, meskipun mereka berbuat maksiat. Artinya dosa besar. Selama dosanya bukan dosa yang mengeluarkan dari Islam, bukan dosa syirik besar, bukan dosa kufur akbar, bukan dosa nifak akbar, ya, maka jangan kamu keluarkan mereka dari Islam. Jangan kamu kafirkan kaum muslimin. Jelas? Walaupun mereka melakukan dosa besar. Ya, fakulluhum ya'si. Semua orang itu pasti bermaksiat. Ya kan? Wadzul arsy yasfahu, dan Allah Ta'ala yang menguasai arsy, yang memiliki arsy, dia itu bisa memberikan ampunan. Dan dosa besar ini ikhwah, dosa besar yang di bawah kesyirikan itu tahta masyiatillah. Artinya bisa diampuni oleh Allah dan bisa tidak diampuni oleh Allah. Artinya ketika dia masih ada memungkinkan diampuni, berarti pelakunya itu tidak apa? Tidak kafir, karena masih memungkinkan diampuni. Ini ikhwah, ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Taib, pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin tidak kafir, tetapi apa? Imannya tidak sempurna, sehingga mereka terancam di akhirat dengan neraka. Ya. Seandainya ditakdirkan masuk dalam neraka, maka tidak akan kekal selama-lamanya. Ini akidahnya Ahlus Sunnah. Lanjut ya. Wala ta'taqid ra'yal khawariji. Jangan kamu meyakini pendapatnya Khawarij. Ya. Apa pendapatnya Khawarij? Pendapatnya Khawarij itu pelaku dosa besar, walaupun dosanya itu tidak sampai derajat kesyirikan yang besar, mereka menyatakan pelaku dosa besar sudah keluar dari Islam, sudah kafir. Dan nanti di akhirat mereka meyakini pelaku dosa besar apa? Kekal selama-lamanya di neraka. Makanya orang-orang Khawarij tidak meyakini adanya syafaat, yang tadi kita sebutkan di bait sebelumnya ya. Syafaat itu kan untuk pelaku dosa besar, ya kan? Maka mereka orang-orang Khawarij tidak meyakini adanya syafaat. Apa sebabnya? Karena ini. Karena mereka punya keyakinan pelaku dosa besar itu sudah kafir, keluar dari Islam, ya kan? Sehingga di akhirat nanti kekal selama-lamanya di neraka. Itu. Dan yang semisal dengan Khawarij adalah Mu'tazilah. Mereka meyakini pelaku dosa besar juga sudah keluar dari keimanan, tapi mereka tidak berani terang-terangan mengatakan pelaku dosa besar kafir. Mereka pengecut dalam hal ini. Ya. Sehingga mereka membuat istilah baru, pelaku dosa besar ketika masih di dunia dikatakan apa? Fil manzilah bainal manzilatain.
dia tidak muslim, tidak juga kafir. Masya Allah, ini istilah baru yang dibuat oleh siapa? Mu'tazilah. Tapi di akhirat, ya, pelaku dosa besar ini menurut Mu'tazilah sama dengan keyakinannya orang-orang Khawarij. Pelaku dosa besar kekal selamanya di neraka. Sehingga orang Mu'tazilah pun mengingkari adanya syafaat. Dan di zaman kita sekarang ini, di daerah sekitar kita ada satu kelompok yang pemahamannya itu mirip-mirip dengan Mu'tazilah, dan mereka mengingkari syafaat. Betul, mereka mengingkari syafaat, ya. Yang mereka lebih mengedepankan akal mereka, gitu ya. Kita lanjut. Innahu maqalun liman yahwahu yurdi wa yafdahu. Sesungguhnya pendapat atau keyakinan Khawarij itu adalah keyakinan yang akan menghinakan dan mencelakai orang yang menyukainya atau yang cenderung kepada pendapat tersebut. Jangan sekali-kali kita ikut pendapat Khawarij, kita akan celaka, ya. Baik. Kemudian yang ke-28, wala taku murjian. Ini lawannya, lawan dari Khawarij. Wala taku murjian atau murjian dalam sebagian nuskhah, ya. Wala taku murjian la'uban bidinihi ala innamal murjiyu bid-dini yamzahu. Jangan juga kamu menjadi orang murjiah. Murjiah ini dalam masalah hukum pelaku dosa besar ini lawannya Khawarij. Kalau Khawarij pelaku dosa besar dinyatakan kafir, orang murjiah menyatakan pelaku dosa besar itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kenapa? Orang murjiah itu menyatakan iman itu cukup dengan hati. Bisa itu hanya sekedar pengetahuan, bisa itu hanya sekedar pembenaran, ya. Sebagian menyatakan dengan lisan juga, tapi tidak berkaitan dengan amalan, ya. Sehingga ketika ada orang yang berbuat dosa besar dengan amalannya, kata mereka itu nggak akan mempengaruhi apa? Imannya tetap utuh, gitu loh. Imannya apa? Tetap utuh. Ini orang-orang murjiah memahami pelaku dosa besar demikian, sehingga pelaku dosa besar itu imannya tetap sempurna menurut mereka. Kalau orang Khawarij bagaimana tadi? Pelaku dosa besar imannya jangankan berkurang, langsung hilang, gitu loh. Kafir, gitu kan. Tapi kalau murjiah bagaimana? Imannya nggak terpengaruh, tetap utuh, tetap sempurna. Ini juga keliru, ya kan? Ini keliru. Yang benar bagaimana? Pelaku dosa besar imannya berkurang, tidak sempurna, dan dia terancam masuk dalam neraka. Wala takum murji'an la'nuban bidinihi. Jangan kamu seperti orang murji'ah yang mempermainkan agamanya, ya. Ala innamal murji'u bidini yamzahu. Ketahuilah bahwasanya orang murji'ah itu mempermainkan agama. Ya, ini maksudnya apa? Ini seakan-akan amal itu enggak ada faedahnya, gitu loh. Ngapain sholat kalau gitu, kalau iman itu sudah sempurna tanpa amalan, gitu kan? Ya. Ngapain Allah Ta'ala memberikan larangan-larangan, jangan kamu berzina, jangan kamu minum khamr, jangan kamu ini dan itu. Nah, ini kan seakan-akan main-main saja, ya kan? Ini orang murjiah. Nah, ini dua kelompok yang bertentangan yang harus kita tinggalkan semuanya, dan kita harus mengambil jalan yang tengah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan menjadi jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, tadi jelas ya sudah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lanjut setelahnya. Udah nggak jelas ini. Masalah iman. Bait syair 29 dan 30. Nah, tinggal dikit berarti ini. Wa qul innamal imanu qaulun wa amal qaulun wa niyyatun wa fi'lun ala qaulin nabiyyi musarrahu. Nah, ini pembahasan tentang definisi iman yang menjadi pokok permasalahan pertama yang menyebabkan orang Khawarij dan Murji'ah tadi menyimpang. Permasalahan pertamanya adalah di sini, dalam memahami definisi iman. Maka beliau menerangkan kepada kita, iman itu apa sih? Beliau mengatakan, waqul, katakanlah, innamal iman itu adalah qaulun, ucapan, wa niyatun di mana? Hati, wa fi'lun, dan perbuatan anggota badan. Jadi iman itu mencakup tiga ini, ya. Ala qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, musarrahu, yang ditegaskan. Artinya ada dalil yang menunjukkan memang iman itu terdiri atas tiga bagian ini: hati, lisan, dan anggota badan. Kita sebutkan satu dalil saja, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una
syu'bah aw sittuna syu'bah. Iman itu ada 70-an atau 60-an bagian. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini apa ini? Ucapan lisan. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling ringan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini apa ini? Amalan perbuatan anggota badan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dari iman. Ini apa? Hati, niat, ya. Amalan hati. Jadi memang iman itu ada 3 bagian ini. Ya. Wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yunamma wa fil wazni yarjahu. Dan iman itu bisa berkurang secara bertahap karena maksiat dan kadang bertambah dengan ketaatan dan dia akan berat di timbangan. Ya. Jadi dengan ketaatan itu akan bertambah keimanan dan akan memberatkan apa? Saya ulangi, bertambah keimanan dan akan memberatkan timbangan. Ya. Jadi Ahlus Sunnah memahami iman itu bisa bertambah dan berkurang dengan sebab apa? Amalan. Ketika seseorang melakukan ketaatan, iman menjadi kuat, semakin sempurna. Ketika seseorang melakukan maksiat, iman menjadi melemah dan berkurang. Gitu ya. Selama dia masih memiliki apa? Aslul iman. Nah, ini harus paham juga nih. Mau nggak mau saya harus menerangkan nih, ya kan? Jadi iman itu, bagian-bagian iman itu ada yang disebut dengan aslul iman. Ya, ada yang disebut dengan apa? Aslul iman. Yaitu pokok keimanan. Ini yang seandainya hilang bagian ini akan menyebabkan apa? Kafir. Contohnya aslul iman apa? Rukun iman yang 6 itu aslul iman. Seseorang yang tidak iman kepada Allah, kafir nggak? Oh jelas. Tidak iman kepada takdir, kafir. Tidak iman kepada Nabi, kafir, ya kan? Ini namanya aslul iman. Nah, selain aslul iman itu ada kamalul iman. Jadi ada aslul iman, ada kamalul iman, penyempurna iman. Penyempurna iman ini ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Kamalul iman al-wajib dan kamalul iman al-mustahab. Kamalul iman yang wajib ini adalah perkara-perkara wajib dalam keimanan, dalam agama kita. Perkara yang wajib dalam agama kita yang seandainya dilanggar seseorangnya itu menjadi berdosa. Nah, inilah yang seandainya orang itu meninggalkannya, maka dia akan berkurang. Itu yang disebut dengan maksiat. Ya, berkurang keimanannya. Dan yang ketiga tadi apa? Kamal iman yang sifatnya mustahab. Ya, jadi iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ini menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ini dalilnya sangat banyak, di antaranya walladzina tadau zadahum huda. Dan orang-orang yang mengambil petunjuk, ya, mau mengambil petunjuk Allah Ta'ala, mau mengamalkan kebaikan-kebaikan, zadahum huda, Allah Ta'ala menambahkan petunjuk baginya. Ini bertambah keimanan orang tersebut seiring dengan dia mau melaksanakan ketaatan. Lanjut ya. Apa ini? Bait berapa? 31. Alhamdulillah. 31 32. Wada'anka ara'ar rijali wa qawlahum faqawlu rasulillahi azka wa ashrahu wa la takum min qaumin talahhu bidinihim fatat'anu fi ahli al-hadithi wa taqdahu. Ini berkaitan dengan pembahasan masalah antara mutaba'ah dengan menghormati ulama. Di awal bait manzumah, ya, kita telah diarahkan untuk apa? Berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah. Artinya kita harus mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini di akhirnya ini kita disampaikan tentang penerapannya ketika kita berhadapan dengan pendapatnya para ulama kita, tokoh-tokoh manusia. Maka beliau mengatakan, "Wada, tinggalkanlah darimu angka ara'ar rijal, pendapat-pendapat manusia." Ya, karena agama ini tidak dibangun di atas akal, ya. Wa qaulahum, dan perkataan manusia. Fa qaulu rasulillahi azka wa ashrahu, karena sabda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih suci dan lebih lapang dan menenteramkan. Artinya apa? Ketika ada pendapat, perkataan dari tokoh panutan kita selain Rasulullah SAW kok bertentangan dengan sabda Rasul SAW, maka kita harus mendahulukan bagaimana? Sabda Rasul SAW. Ya, kita harus mendahulukan hadis. Ya, karena ini merupakan penerapan dari
Bait syair yang pertama, tamassak bihablillahi wattabi'il huda, itu kan. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan ikutilah huda, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi kalau ada pendapat ulama yang bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, maka kita pilih yang mana? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ketika kita memilih sabda Rasulullah SAW, bukan berarti kita meremehkan siapa? Para ulama. Maka dikatakan dalam bait syair berikutnya, wala takum min qaumin talahu bidinihim fatat'anu fi ahli hadits wa taqdahu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang termasuk golongan yang bermain-main dengan agama mereka, ya, sehingga kamu mencela dan menjelekkan para ulama ahlul hadis. Ya, artinya apa ikhwah? Kita memang harus mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada pendapat tokoh ulama yang bertentangan dengan Rasulullah SAW, itu kita harus mengedepankan sabda Rasul SAW, tetapi bukan berarti kita boleh melecehkan siapa? Para ulama. Kita harus tetap menghormati para ulama, ya, karena mereka mau tidak mau adalah jembatan kita menuju untuk memahami Alkitab dan As-Sunnah. Terutama para ulama ahlul hadis yang mereka memiliki prinsip-prinsip beragama yang memang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka jangan sampai kita mencela mereka para ulama. Jelas ya? Nah, jadi kita mengikuti Rasulullah SAW, ya, kita juga menghormati para ulama. Seandainya ada perbedaan antara dua hal tersebut, maka tentunya kita mengedepankan Rasulullah SAW. Sekarang kita baca yang terakhir, yang penutup. Idza ma'taqadta ad-dahra ya sahi hadhihi fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu. Apabila kamu meyakini akidah ini wahai sahabatku, ya sahih ini adalah murakham, ya, singkatan atau dari panggilan sahibi, ya sahibi, diringkas ya sahih gitu. Idza ma'taqadda dahra ya sahih hadhihi, kalau kamu meyakini akidah ini wahai sahabatku, sungguh kamu fa anta ala khair, kamu berada di atas kebaikan, tabitu wa tusbihu, setiap malam dan setiap paginya. Jadi setiap saat kita akan berada di atas kebaikan, selama kita memiliki keyakinan yang benar sesuai dengan apa yang kita wariskan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan telah diterangkan oleh para ulama salaf seperti ini. Ya, ini ya. Jadi ini Masya Allah, Alhamdulillah sudah kita selesaikan bait-bait syair ini, walaupun dengan tergesa-gesa di bagian akhirnya, tetapi alhamdulillah. Dan di akhir dari bait syair tersebut, setelahnya Imam Abu Bakar Ibnu Abi Daud mengatakan apa? Hadza qauli wa qaulu Abi wa qaulu Ahmad bin Hanbal wa qaulu man adrakna min ahli ilmi wa man lam nudrik mimman balaghana anhu faman qala alayya ghayra hadza faqad kadzaba. Inilah keyakinanku, ini juga keyakinan bapakku, keyakinan Ahmad bin Hanbal juga, dan juga keyakinan para ulama yang telah kami temui dan yang tidak kami temui di antara para ulama yang keyakinannya telah sampai kepada kami. Maka siapa yang berkata tentang keyakinanku selain ini, berarti dia telah berdusta. Beliau menegaskan, inilah keyakinan saya. Kalau ada orang yang menganggap saya itu memiliki keyakinan selain ini, maka dia dusta, gitu loh. Nah, ini juga seharusnya kita menjadikan sebagai keyakinan kita, karena ini diwariskan dari para salaf kita, ya, dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Taib, alhamdulillah ikhwah, dengan ini berarti kita selesaikan sudah, ya, alhamdulillah, manzumah al-haiyah yang dikarang oleh atau yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Daud rahimahumallahu taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di kesempatan ini Allah jadikan bermanfaat, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya, menjadikannya sebagai keyakinan kita yang kuat dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Ini yang bisa kita pelajari, dan kita akhiri kajian sesi 3 ini, ya, sesi 1, 2, dan 3 sekaligus kita akhiri. Adapun nanti kalau ada penutupan dari Bang John, penutupan rangkaian acara, maka nanti kita persilakan kepada Bang John nanti, ya, nanti. Saya cukupkan dari saya. Kita akhiri, wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.